Kata Rasul dalam hadisnya, mautun alim aisyaruhu qabilatin. Matinya sekampung lebih ringan daripada matinya seorang ulama. Kematian satu kampung ini lebih ringan daripada matinya seorang alim di tengah kampung ini. Itulah kemuliaan orang alim. Lebih bagus kita mati sekecamatan ini dari meninggal seorang alim di tengah-tengah mereka ini. Lebih bagus kita nih mati satu Labuan ini ketimbang almarhum Ustaz Arif bin Isya. Ustaz Arif bin Isya itu seumpama bulan. Fadlul alimi 'alal 'abidi wa kafatlil qamari lailati badri 'ala sa'iril kawakif. Keutamaan orang-orang alim di antara ahlul ibadah seperti bulan dan bintang. Berapalah cahaya bintang kalau dibandingkan dengan cahaya bulan? Cahaya bulan itulah lebih terang daripada bintang. Maka bulan itu seumpama orang alim, bintang-bintang itu seperti ahlul ibadah. Jauh lebih terang bulan daripada bintang. Subhanallah. Ya. Yang dibilang orang alim cuma seperti istilah agama kita, ya sembahyang rajin, ngaji rajin, tidak banyak istilahnya berbuat maksiat itu apa itu? Ya. Alimul jama'nya ulama. Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin, dia meletakkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunul mar'u alimin hatta yakuna aliman bi'ilmihi. Seseorang itu tidak dikatakan alim sehingga ia mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Tahu dia sogok riswah itu haram, maka dia tinggalkan, alimlah dia. Tahu dia berdusta itu haram, maka ditinggalkannya berbohong, alimlah dia. Tahu dia ghibah itu haram, ditinggalkannya, alimlah dia. Tapi kalau dia tahu itu haram, tapi dikipasnya juga, itu dajjal kecil namanya. Apa arti dajjal? Pembohong. Bahasa kampungnya pembohong namanya. Memang payah mencari orang alim seperti mencari belerang merah, atau seperti mencari gagak putih yang banyak gagak hitam, belerang kuning. Makanya orang alim itu bukan mesti pakai jas, pakai sal, pakai jubah, pakai double breast, pakai sorban. Kadang-kadang bisa juga dia menjadi penipu ulung. Dia poles dirinya seperti orang alim, dia poles dirinya seperti ahlu surga, tetapi isinya adalah ahlu neraka. Makanya kata Rasul, ini akhwafu alaikum, sesungguhnya yang aku takuti atas kalian, kata Nabi, la ana ghairu minad dajjal, bukan dajjal yang aku takuti, kata Nabi. Yang aku takuti di tengah-tengah kalian a'immatun mudillin, orang-orang yang berilmu tetapi sesat beramal. Dia berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu. Inilah yang aku takuti, kata Nabi. Kenapa Rasul begitu bahasanya? Kalau dajjal sudah jelas di antara dua matanya tertulis kufur, manusia yang ingkar. Tapi kalau ustadz macam dajjal, ada bacaannya? Enggak ada. Orang keliru. Rupanya dia sudah masuk ke grup dajjal la'natullah. Itulah yang menipu masyarakat itu. Itu yang menipu umat. Disangka umat dia adalah membimbing dan mengajak umat, padahal tidak, hanya bentuk saja,
tetapi batinnya tidak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Berlindung kita kepada Allah daripada hal seperti itu ya. Jadi orang berilmu itu mengamalkan ilmu. Ulama itu macam mana? Apakah mereka itu termasuk orang alim? Majelis ulama itu tempat berkumpulnya orang-orang berilmu. Tapi apakah MUI itu termasuk orang-orang alim semuanya? Belum tentu. Belum tentu. Apakah mereka termasuk orang mengamalkan ilmu? Belum tentu. Orang alim itu mengamalkan ilmu. Kalau mereka mengamalkan ilmu, bisalah dikatakan dia alim. Tapi kalau tidak, kenyataannya sekarang ulama takut sama umaroh, ulama takut sama pejabat. Ini sekarang. Kalau dulu pejabat takut sama ulama, terbalik kan? Imam Malik bin Anas lahir di Madinah 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Malik bin Anas, pengarang kitab Al-Muwatta, mazhab Malikiyah. Ketika wali kota Madinah mengantar Imam Syafi'i dan saudara-saudaranya untuk diantarkan ke tempat pengajian Imam Malik belajar hadis, wali kota Madinah itu berkata, ketimbang kalian suruh aku bertemu sama Imam Malik, lebih bagus aku berjalan kaki dari Madinah ke Mekah, jalan kaki ayam. Apa sebabnya? Takut dia bertemu dengan Imam Malik. Karisma ulama itu disegani oleh pejabat. Sekarang tidak, awak yang menjilat-jilatnya. Disuruhnya nanti ambil sirup kurnia 3 botol, awak yang datang ke kantor sana. Mana marwah ulama itu lagi? Almarhum Ustaz Arifin Bahtiar Ja'far datang ke rumahnya, bukan dia ke kantor wali kota. Profesor itu datang ke rumahnya, bukan dia datang ke sana. Itulah alim ini. Awak tidak sengaja menjilat, dari tapak kaki dijilat sampai utuk kepala dijilat, supaya dapat awak bagiannya. Jangan. Man tawadda'a li ghaniyin sahabat sulusi dini. Barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya atau kepada orang yang berpangkat, hilang imannya 70%. Nauzubillah, summa nauzubillah. Berlindung ke Allah, hilangnya iman itu. Itulah rusak. Makanya rusaknya umat ini dengan rusaknya orang alim. Rusaknya umat ini dengan rusaknya orang alim. Al-ulama'u umana ar-rusuli. Ulama itu adalah kepercayaan Nabi. Malam yukhalitus sultan, sepanjang orang alim itu tidak suka mendatang-datangi pejabat, menjilat-jilat pejabat. La yadkhulul jannah, dan orang alim itu tidak gemar mengumpul-ngumpulkan harta kekayaan di dunia. Kalaupun dia mengambil harta di dunia, dia sedekahkan, dia infakkan untuk orang-orang yang miskin. Itu ulama. Fa'in yukhalitus sultan, maka jika orang alim itu suka bercampur dengan orang-orang pejabat zalim, yadkhulu fid dunya, dan dia gemar mengumpul-ngumpul kekayaan, mencerita harta-harta kekayaan, maka kata Rasulullah, khanu rasulah, maka dia pengkhianat Nabi. Fa'tazilu fahzurhum,
maka jauhilah olehmu ulama seperti itu. Jangan belajar ilmu sama dia, tidak berkah. Ada lagi ulama ini, langka lah. Sengaja itu sekarang, tengok sekarang, dicari channel-channel supaya dekat sama penguasa itu, supaya dapat siraman awal. Hampir 80% harta pejabat tuh duit iblis semua. Kalau duit halal berat dia mensedekahkan. Mungkin duit, ternyata pula asalkan bersedekah ditangkap KPK. Asal bersedekah ditangkap KPK. Itulah yang kita bangun masjid, kita bangun musola, kita bangun pesantren. Panas duitnya. Makanya orang asal duduk di masjid pas azan, pulang dari masjid wassalam. Paham kan? Panas sudah. Nah, ini akhir zaman sudah. Kita hidup di antara pertemuan sungai dengan laut. Kata almarhum Al-Ustadz Usman Tembung, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Hidup kita sekarang ini adalah di muara, pertemuan sungai dengan lautan. Maka air di muara itu kotor, keruh, banyak sampah, banyak najis di dalamnya. Kita tak akan bisa mengambil murni air itu. Tetapi jangan kotor kali jadilah. Kuis-kuiskan yang haram, kuis-kuiskan yang haram, ambil yang halal. Walaupun tak bersih, tetapi sudah ada upaya menghilangkan yang haram itu. Paham nih? Kita hidup di zaman muara, pertemuan sungai dengan laut. Banyak yang haram-haram sudah sekarang ini. Sudah tak terbendung lagi sudah. Awak pun makan yang haram. Maka pemikiran pun juga kotor. Kalau udah azan malas, udah ngaji tak semangat. Tapi kalau sudah nanti menghadapi keluyuran, tahan. Itulah akibat pengaruh daripada makanan dan minuman yang tidak halal. Jadi orang alim tuh langka. Wan, kalau macam kita ini alim juga, tapi nyelap-nyelap. Ya kan? Kadang kita nih ada waktu malam tuh alim, kalau dia sampai tidur, besok pagi nyalah. Alim. Tak mau dia istiqomah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbunallah summastaqamu. Kalau mereka mengatakan Rabbunallah, Allah itu Tuhan kami, summastaqamu, kemudian dia istiqamah, konsisten dalam agama. Konsisten, istiqamah. Jangan kita ini seperti terong nila, tahu terong nila? Terong ungu itu. Kalau dipajak keras sampai ke dapur lembek. Iman kita jangan macam terong, keras. Kalau sudah masuk wali lemah. Itu nifak. Ciri-ciri orang munafik begitu. Gaya-gaya beriman, tapi ketika dicoba oleh Allah dengan sesuatu dunia lemah. Itu ayatul munafik. Ciri-ciri orang munafik. Iza ahaddatsa kadzdzaba. Apabila berbicara berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji ingkar. Wa iza tumina khala. Apabila diberi amanah pengkhianat dia. Makanya orang alim kalau tak mengamalkan ilmu, khanu rasul, dia pengkhianat nabi. Fa'tazilu fahzurhum. Maka jauhi olehmu orang alim seperti itu. Jauh seperti kita menjauhi harimau dari hutan. Na'udzubillah.